Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Putra dengan NIM 121701501217. Di sini saya akan membahas sebuah codingan tentang exploring the human protein atlas image. Di sini saya membuat video dalam rangka untuk menyelesaikan UAS AI tentang bioinformatika. Nah, di sini saya ngambil dari Kaggle yang diupload oleh Jonathan Schnabel tentang Exploring the Human Protein Atlas Image. Nah, di sini yang pertama dia itu apa tuh mengimport modul. Di sini ada import modul NumPy SNP di mana ini untuk operasi numerik dan manipulasi data. Terus di sini ada import pandas. Pandas dan NumPy itu sama. Di sini ada terus ada Seaborn. Itu digunakan untuk visualisasi datanya. Terus ada CV CV itu atau OpenCV untuk tugas fisik komputer. Terus di sini ada PIL .image. Ini untuk penanganan gambar. Terus ada collection counter. Ini ada collection counter digunakan untuk menghitung kemunculan elemen yang mungkin berguna untuk exploring data. Nah, setelah itu dia juga mengimport OS di sini untuk modul sistem operasi yang menyediakan cara untuk berinteraksi dengan sistem file. Nah, terus dia juga di sini isi direktorinya di sini dia mencantumkan directory input menunjukkan bahwa ada 4 item train test train CSV dan sampel submission CSV ya, yang memungkinkan struktur directory dataset. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian sini dia tuh uh, mengimport data pelatihan dari train.csv untuk melihat kontennya. Terus juga di sini ini train PD read CSV ini dia itu output yang diharapkan dari print train head ini uh, adalah ada 5 baris pertama dari data pelatihan ini dan yaitu memberikan gambaran awal tentang struktur dan isi dataset tersebut. Nah, di sini. Nah, pada kolom ID ini uh, dia itu merupakan ID unik untuk setiap gambar. Terus ada kolom target. Nah, kolom target itu merupakan label yang menunjukkan lokasi subseluler dari protein dalam gambar tersebut. Nah, terus ini ada subcell logs-nya, ada 27. Nah, itu tuh memetakan angka dalam kolom target ke biologisnya. Misalnya tuh ada label 0 yang terkait di sini dengan nukleoplasm, kita lihat nukleoplasm label 0. Nah, terus dengan 1 yaitu nuklear membran dan seterusnya. Terus kita lanjut lagi di sini. Nah ini. Ini tuh dia tuh apa namanya itu? Di sini tuh digunakan untuk exploring komponen berbeda dari gambar ID tertentu dalam dataset. Nah, terus pada shortcut ini dia itu memiliki ID-nya tuh 1. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan berbagai saluran warna pada atau channel pada gambar tersebut. Informasi yang mengenai lokasi subselular protein tertentu juga dicetak berdasarkan label yang terkandung dalam kolom target dari file train CSV itu. Nah, sini ada di bagian ini
Nah, outputnya memberikan label untuk gambar dengan ID sama dengan 1. Nah, dalam contoh ini, label tersebut adalah contohnya tuh dalam sini 7120. Nah, ini 7120. Labelnya 1, maka dia akan target 7120. Dan masing-masing label diterjemahkan ke lokasi subseluler yang sesuai menggunakan kamus subsel logs. Terus di sini itu ada, nah ini itu untuk mengatur warna dan mendaftarkan peta warna. Terus ada ini. Nah, ini itu untuk mengambil gambar dan menampilkan masing-masing salurannya. Nah, untuk ini dari sini sampai sini, ini itu untuk di sini menghasilkan plot 4 subplot yang menunjukkan masing-masing saluran gambar, yaitu ada hijau, ada merah, biru, dan kuning dari gambar dengan ID 1. Plot ini memberikan gambar visualisasi tentang lokasi subseluler dari protein yang menarik perhatian, yaitu hijau, serta struktur sel yang terkait dengan saluran lainnya, merah, biru, dan kuning. Maka gambarnya ini seperti ini nih, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk yang ini, codingan ini. Nah, codingan ini itu untuk menggabungkan gambar dari dua saluran warna yang berbeda, yaitu saluran biru dan saluran merah. Nah, yang pertama itu di sini tuh ada ini. Ini itu untuk membuat gambarnya. Nah, saluran di sini tuh saluran biru dari gambar nukleus dan saluran merah dari gambar mikrotubula dipisahkan untuk digabungkan nantinya. Nah, terus ada dari sini sampai sampai sini. Ini itu langkah sebuah ROI dibuat dan maskar dari gambar nukleus dihasilkan. Kemudian area nukleus pada ROI dibuat hitam dan hanya wilayah dengan nukleus digambar warna biru yang dipilih. Terus ada yang terakhir untuk menampilkan hasil gambarnya. Dan gambarnya itu seperti ini. Di sini ada penggabungan antara biru dan merah. Dan tadi juga ada yang apa namanya itu wilayahnya yang dibuat ROI yang dibuat hitam. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagian kode ini yang digunakan untuk visualisasi distribusi label atau nilai target dalam dataset. Nah, ini memberikan wawasan tentang frekuensi lokasi subseluler berbeda dalam dataset. Nah, dalam daftar label NUMS ini dibuat dengan memisahkan nilai dalam kolom target yang berisi label yang dipisahkan oleh spasi. Terus, nah ini tuh akan pada PD series ini dia tuh dia itu menunjukkan distribusi lokasi selulernya. Jadi ini tuh akan menghasilkan seperti ini. Jadi ada plot batang yang akan dihasilkan dan memberikan representasi visual tentang seberapa sering setiap lokasi subseluler muncul dalam dataset, memberikan gambaran umum tentang distribusi datanya. Seperti ini. Oke, dalam selanjutnya di sini kode yang di bawah ini itu menunjukkan proses identifikasi inti sel dalam sebuah gambar menggunakan teknik thresholding dan dan pemberian label pada komponen terhubung. Mari kita lihat dari kodenya. Oke, di sini
Oh, nah di sini thresholdnya apa? Kita tuh thresholdingnya tuh salurannya akan berwarna biru dan diasumsikan mewakili inti sel di kernel. Nah, nah di sini itu ada fungsi dari CV2.morphology X selanjutnya itu diterapkan untuk memberi label pada komponen terhubung dalam gambar biner, memberikan label unik untuk setiap inti selnya. Terus ada di sini ada visualisasi markernya. Nah, marker yang diberi label divisualisasikan dengan memetakan label komponen ke nilai eh, dan membuat gambar berwarna. Nah, gambarnya itu akan seperti ini. Kan ada marker, morphology opening dan threshold seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sambungannya. Nah, ini tuh langkah-langkah yang sama pada gambar retikulum endoplasma, tapi dia akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada ini. Nah, selanjutnya itu uh, uh, kode ini mencoba beberapa metode thresholding sederhana pada gambar retikulum endoplasma dengan tujuan untuk mengidentifikasi batas sel. Nah, di sini itu ada binary thresholding di cv2.trace_binary itu membuat gambar biner dengan nilai pixel di atas ambang batas diatur ke nilai maksimumnya tuh ada 255. Nah, sedangkan nilai di bawah ambang batas diatur ke nilai minimumnya 0. Oke, terus ada truncat thresholding atau cv2.trace.trans. Di situ menghasilkan gambar di mana nilai pixel di atas ambang batasnya itu tetap tidak berubah 255. Uh, terus dan nilai di bawah ambang batasnya itu diatur ke ambang batas itu tersendiri. Terus ada 20 ada 20 ada 20 thresholding cv2 threshold 20. Oh, yang ini. Ah, baru ketemu. Oke, ini tuh menciptakan gambar di mana nilai pixel di atas ambang batas itu tetap tidak berubah 255 dan nilai bawah ambang batas diatur ke nilai minimumnya 0. Nah, dia akan menghasilkan tiga gambar threshold terus ditampilkan secara pendampingan untuk membandingkan efek dari masing-masingnya. Ini dari binary trans terus ada to zero seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini uh, di sini ada kode yang yang melakukan operasi morfologi. Ada opening dan closing. Setelah pemberian threshold pada citra retikulum endoplasma dengan dua metode, yaitu ada metode binary dan truncat. Selanjutnya, terus itu kode ini akan melakukan penandaan komponen terhubung menggunakan CV2 connected components dan hasilnya divisualisasikan. Nah, dalam kode uh, ini tuh langkah-langkah ini tuh melibatkan morfologi opening dan menghilangkan noise, morfologi closing untuk meratakan dan penandaan komponen terhubung untuk memisahkan wilayah-wilayah yang berbeda. Nah, itu membantu untuk mengidentifikasi batas sel berdasarkan citra hasil pemberian threshold hasilnya itu akan seperti ini. Nah, kita lanjut.
Nah, pada bagian ini, metode threshold adaptif diterapkan pada gambar retikulum endoplasma dengan tujuan mengevaluasi performanya dibandingkan dengan metode threshold yang sederhana. Nah, di sini tuh ada CV2 median blur yellow 3, yaitu melakukan operasi median blur pada saluran warna kuning untuk mengurangi noise-nya. Terus ada CV2 threshold blur yang ini, trace binary, menerapkan threshold biner pada gambar yang sudah di blur menggunakan nilai threshold tetap. Terus juga ada CV2.adaptive threshold Y blur 255. Nah, ini nih. Dia itu menerapkan threshold adaptif menggunakan rata-rata nilai pixel di sekitarnya. Nah, nilai dari threshold itu dihitung untuk setiap pixel berdasarkan rata-rata di sekitarnya. Terus ada ini. Nah, itu uh, yaitu menerapkan threshold adaptif menggunakan jumlah tertimbang dari nilai pixel di sekitarnya dengan bobot berupa jendela Gaussian. Nilai threshold yang dihitung itu berdasarkan jumlah tertimbang tersebut. Nah, gambar yang akan dihasilkan itu seperti ini. Nah, gambar ini tuh kita di sini tuh akan melihatnya tuh apa untuk efektivitas metode threshold adaptif dan dalam melakukan segmentasi struktur sel berdasarkan gambar retikulum endoplasmanya. Nah, penyesuaian parameter seperti ukuran blok dan nilai konstan dalam threshold adaptif dapat lebih mengoptimalkan hasil segmentasi. Nah, mungkin sekian dari sedikit dari penjelasan saya. Ya, mohon maaf jika banyak kurangnya karena saya juga keterbatasan pengetahuan saya dan saya juga banyak yang saya nggak ngerti dari ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.